Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Nur Ahmad Ashrafi, Davina Fernanda Dewi, Keisha Sefania Tandinilo, Muhammad Torik Zakwan, Nurul Hamdanila Aziz, dan Saila Rizky Cahyani akan mempresentasikan laporan hasil observasi dari pohon kelapa. Struktur yang pertama adalah deskripsi umum. Materi ini akan dibawakan oleh Muhammad Torik. Untuk deskripsi umum pohon kelapa atau Cocos crucifera atau juga sering disebut sebagai pohon nyiur merupakan tumbuhan palem berbatang tinggi. Tingginya biasa bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tumpung keras. Dan di dalam buahnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Struktur yang kedua adalah deskripsi manfaat. Materi ini akan dibawakan oleh Keisha Sefania. Definisi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa juga bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Kelapa disebut sebagai tumbuhan seri bermanfaat, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan memang seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan, mulai dari batang hingga pelepahnya. Buah kelapa sendiri diteliti dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti luka bernanah, kolera, disentri, TBC hingga wasir. Selain itu, air serta daging buah kelapa juga bagus untuk pencernaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengobati keracunan. Batang pohonnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Pelepahnya dapat dimanfaatkan untuk membuat janur, kulit ketupat, maupun dibakar. Ketika kering, lidihnya pun juga dimanfaatkan untuk membuat sapu. Selanjutnya, struktur yang ketiga, yaitu ciri-ciri pohon kelapa yang akan dibawakan oleh Davina Fernanda Dewi. Ciri-ciri pohon kelapa. 1. Pohon terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol. 2. Batang pohon beruas, dan apabila sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang terbilang cukup kuat, namun sayangnya kurang baik untuk dijadikan bangunan. 3. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan yang mirip. 4. Bunga majemuk dan terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Bunga terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan berada di bagian yang jauh dari pangkal. Struktur yang keempat adalah deskripsi bagian. Materi ini akan dibawakan oleh Andi Nur Ahmad Ashrafi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Pohon ini mampu tumbuh hingga mencapai tinggi 31 meter dengan diameter batang yang tidak menentu. Sedangkan kelapa merupakan nama untuk buah yang dihasilkan dari pohon ini. Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat karena banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, yang menjadi nilai lebih dari tumbuhan ini adalah tunasnya, yang dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia. Tumbuhan ini diprediksi berasal dari Asia dan pesisir Samudra Hindia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Materi ini akan dibawakan oleh Nurul Hamdanila. Kesimpulan mengenai pohon kelapa. Air buah nyiur ini ternyata
punya khasiat dan nilai gizi yang luar biasa, bukan hanya unsur makro berupa nitrogen dan karbon, tetapi juga unsur makro yang sangat dibutuhkan tubuh ada di dalam air kelapa. Unsur nitrogen di dalamnya berupa protein yang tersusun dari asam amino seperti alinin, asistin, arginin, alin, dan serin. Dibandingkan asam amino yang terdapat di dalam susu sapi, asam amino yang terkandung dalam air kelapa ternyata lebih tinggi. Sementara unsur karbon dapat dijumpai dalam bentuk karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, sorbitol, inositol, dan lainnya. Begitu pula dengan unsur mikro dalam air kelapa berupa mineral yang dibutuhkan sebagai pengganti ion tubuh. Layak memang bila setelah minum kelapa muda, tubuh kita terasa kembali segar. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.